Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita masih dibangunkan oleh Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk aktivitas kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Engkaulah sumber kehidupan kami, dan Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini. Kami selalu sujud menyembah-Mu Tuhan, dan selalu mengagumi akan kebesaran-Mu. Kami datang mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah menolong menyertai kami sampai saat ini. Kembali kami boleh menerima berkat-berkat-Mu. Bapa yang di surga, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu pagi ini sebagai dasar dalam kami menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Tema resapi pagi ini, masihkah Tuhan melakukan hal yang mustahil? Bacaan kita ambil dari Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pengusaha bakso di Jakarta, diawali dengan berjualan di trotoar jalan. Apalagi saat itu masa pandemi belum usai. Sepilah kondisinya. Kemudian dia promosikan baksonya melalui medsos. Dia adalah anak Tuhan yang setia akan firman Tuhan. Maka setiap minggu libur jualan, waktunya digunakan untuk ibadah di sebuah gereja. Dari segi harga nilai baksonya tidak seberapa, tapi karena masa pandemik yang mana aktivitas orang dibatasi sehingga minimlah penghasilannya. Tapi dengan ketekunannya dan semangat yang luar biasa dan percaya bahwa Tuhan berkarya dalam usahanya, banyaklah orang yang berdatangan untuk menikmati baksonya. Bahkan para pejabat negara pun bisa mencicipi bakso ini. Banyak yang berdatangan membelinya sehingga setiap buka dalam sekejap bisa habis. Demikianlah hari demi hari, dan selang beberapa tahun kemudian memiliki tempat yang terkenal untuk penjualan baksonya. Akhirnya si penjual bakso ini mulai mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali ada semacam kontradiksi di antara iman dan kenyataan. Terjadi konflik di pergumulan antara percaya Tuhan atau bersandar pada logika manusia. Tapi ayat ini memberi nasihat yang jelas dan tegas agar kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, namun sebaliknya dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada kalanya ada situasi atau masalah yang nampak tidak memiliki solusi, dan dalam keadaan seperti itu kita bisa merasa putus asa. Kita kehilangan semangat, kita tidak mau berjuang.
Namun sebagai orang yang percaya, kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Tuhan dapat melakukan berbagai perkara melampaui batasan manusia, dan Dia sanggup untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak kisah-kisah tentang bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil. Di kitab Kejadian kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman-Nya. Ia menjadikan segala sesuatu di bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana Tuhan membelah Laut Merah untuk membuka jalan bagi umat-Nya. Dalam kitab Yosua kita melihat bagaimana Tuhan memungkinkan bangsa Israel untuk menaklukkan kota Yeriko, hanya berjalan mengelilingi tembok itu selama 7 hari dan akhirnya tembok Yeriko roboh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita ada yang merasa hal-hal yang mustahil hanya terjadi di masa lalu dan tidak berlaku untuk masa sekarang. Ini adalah pikiran dan perasaan yang salah. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan yang melakukan hal-hal yang mustahil pada zaman yang lalu adalah Tuhan yang sekarang kita sembah. Di Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini mengandung arti bahwa Tuhan masih mampu melakukan hal-hal yang mustahil, dan Ia memang mampu dan akan memampukan kita untuk menghadapi segala situasi yang tampaknya tidak memiliki solusi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ada di antara kita sedang menghadapi keadaan yang mustahil dan merasa putus asa, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Dan Tuhan akan memampukan kita semua untuk menghadapi segala situasi pergumulan dengan penuh kemenangan. Jangan pernah kehilangan harapan, semangat, dan keyakinan dalam Tuhan. Percayalah karya Tuhan yang mustahil, dan kita akan melihat kuasa-Nya untuk memberikan solusi yang sempurna dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini. Kami ingin belajar dan percaya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Kadang kita lupa, terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri, sehingga kami mengikuti segala macam cara hidup dengan perasaan sendiri. Namun saat ini kami menyadari bahwa kekuatan kita itu dari Allah, kemampuan kita dari Allah. Apa yang kita anggap tidak mampu, Allah akan memampukan kita. Tolong kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, mengikuti teladan-Mu, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah tangan Tuhan melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah,
melepaskan yang terimpit masalah, dan memberi jalan keluar yang ajaib dengan mujizat-Mu. Kami percaya mujizat-Mu selalu ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.